Oke, jadi selamat datang kembali teman-teman ke podcast Off the Rack bersama saya Haikal, ada Reza Mamen dan tentunya Pak Pelitawan di sini. Jadi setelah sekian lama kita sempat tidak memproduksi video dikarenakan satu dan lain hal lah. Hari ini kita mau ayo di-declare. Iya, masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Oke, nah kita mau melanjutkan episode kedua kali ini. Percaya nggak percaya barusan kita udah nge-record episode 2 kurang lebih 300 jam. Tapi ternyata audionya lupa ditekan. Jadi mau nggak mau kita harus nge-take ulang. Nah, di episode kali ini sesuai tadi diskusi dengan Reza dan Pak Pelita bahwa yang kita mau raise topiknya adalah bagaimana sebuah produk bisa berujung ada di rak. Betul. Right? Dari awal ideation produk itu, dari produk itu belum eksis sama sekali sampai kemudian bisa tuh ada di rak. Benar. Right? Benar. Nah, mungkin itu bisa menjadi topik yang menarik buat orang-orang yang mungkin sama sekali belum tahu bagaimana proses itu terjadi, atau juga kayaknya nggak menutup kemungkinan bahwa banyak teman-teman di Principal juga mungkin yang ya entah kerjanya di sales atau apa juga mungkin curious ya, mau tahu memang awal ideation mengenai innovation atau renovation sebuah produk itu seperti apa sih. Oke. So untuk memulai diskusi mungkin seperti biasa kita lempar ke Pak Mamen dulu untuk memberikan 1-2 patah kata. Oke, mungkin semua starting point-nya adalah dari sisi produk. Ya kan? Kalau kita ngomong produk itu kan ada yang starting point-nya dari idea atau sebenarnya dari starting point-nya dari existing nih. Existing product. Maka yang tadi yang kita bilang kalau innovation tuh biasanya memang dari from idea sampai jadi produk jadi dan akhirnya on shelf. Renovation itu yang sifatnya mungkin upgrade dari existing product. Gitu kan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke renovation kembali lagi semua tuh starting point-nya adalah dari sisi business issue dulu nih, ya kan, dan strategi perusahaan seperti apa. Oke. Gitu. Jadi basically why-nya. Why-nya gitu kan, karena at the end new product itu ini ada dua nih approach-nya. Apakah ini line extension, misalnya produk itu udah di kategori yang sama, tapi ini kayak flavornya nambah yang tadinya hanya vanilla, ini jadi dari vanilla perlu ada coklat, strawberry dan segala macam itu gitu ya kan. Ini line extension nih. Atau benar-benar mau brand ini masuk ke kategori yang berbeda. Contoh kayak tadi susu bubuk, dia belum punya yang susu cairnya, dia ngeluarin produk baru ke susu cair karena ini complementing nih kategorinya. Ya. Jadi kembali lagi setiap perusahaan punya strateginya masing-masing sesuai dengan isu bisnisnya, sama ambitionnya seperti apa. Nah itu tuh sebenarnya starting pointnya semua dari situ. Oke. Nah, mungkin tapi kalau balik lagi ke why does a company innovate or when does a company innovate and when does a company renovate ya biasanya. Oke. Makanya kembali lagi kalau misalnya renovate, mungkin itu starting pointnya berarti kan produk itu sebenarnya udah ada. Mereka udah punya nih produk in the market. Biasanya tuh mungkin mereka ngelihat ada business issue nih, ya kan? Bisa jadi karena core produknya saat ini nih semakin tidak relevan karena kan consumer nih behaviornya changing nih. Bisa jadi dari consumernya yang changing atau competition makin agresif. Mereka launching produk yang lebih relevan nih. Sehingga begitu kita lihat kenapa consumernya nih banyak yang lapsing, banyak yang keluar nih. Gitu, nggak lanjut. Nah ini sebenarnya salah satu business issue yang teridentifikasi nih di awal. Kemudian begitu dilihat ternyata produknya semakin tidak relevan dan lebih relevan kompetitor. Itu berarti harus ada renovation nih. Gitu. Nah ini what kind of renovation ini perlu ada study untuk melihat driver consumer jadi pindah ke brand yang lain seperti apa. Dan not necessarily bahwa renovation, correct me if I'm wrong ya, bahwa renovation itu nggak semata-mata cuman menyangkut masalah produk, tapi masalah cara pemasaran pun apakah itu masuk dalam kategori renovation atau bukan ya? Karena kan kita sering ngelihat juga ya banyak, let's say produknya sebetulnya masih relevan, tapi masuk sebuah produk kompetitor yang mungkin secara campaign marketingnya tuh lebih fun, makes the product more exciting. Padahal technically it's the same product gitu kan. Betul. Nah, apakah perubahan campaign termasuk dalam kategori renovation or not? Biasanya selama ini kalau innovation renovation itu lebih ke produknya. Tapi benar, at the end
kalau kita bicara perubahan atau ini sebenarnya kita harus ngelihat lebih the whole marketing mix-nya. Gitu. Produk itu sebenarnya hanya one dimension aja nih dari marketing mix-nya itu. Bisa jadi produknya udah superior, tapi superiority-nya itu tidak dikomunikasikan dengan baik ke konsumen. Jadi superioritasnya itu konsumen nggak ngerti. Nah ini berarti memang it's not about the product, it's all about the communication. Jadi marketing mix-nya ini yang harus dirubah dan di-adjust nih. Supaya bisa lebih solving the current business issue. Itu. Jadi itu tuh kalau misalnya kita lihat semua starting point dari business issue dan business strateginya issue yang akhirnya menentukan apakah perlu what kind of innovation nih atau renovation yang harus dilakukan. Tapi driver secara position di perusahaan manufaktur siapa sih biasanya yang menentukan moment it's time to innovate atau renovate, and what kind of innovation atau renovation yang harus dilakuin? Siapa sih role-nya yang bertanggung jawab untuk itu? Nah biasanya itu dari marketing tuh atau si brandnya gitu kan. Karena dia punya complete picture nih. Dia punya visibility sales, market share dan behavior si consumer. Jadi dia harus punya the whole understanding semua ini untuk melihat nih. Kalau penjualan turun ini karena apa? Kayak tadi tuh kalau ternyata banyak yang mencoba tapi banyak yang yang keluar ke produk lain gitu kan. Nah itu isunya ada di mana gitu. Jadi memang harus dari marketing nih yang ngedrive si brandnya nih. Dan bisa jadi yang tadi sempat lu mention, produknya mungkin bukan isu, tapi ini sebenarnya lebih ke arah communication issue nih. Gitu. Orang bosen gitu, nggak ada excitement baru. Betul. Nah itu ada yang kita harus ngelihat nih, brand ini nih stands for what lah, stands for what nih dari sisi image-nya, gitu. Jadi brand-brand ini biasanya ini ada di kalau orang ngelihatnya ini consideration drivernya nih apa nih. Jadi apa yang membuat si konsumen consider to buy the brand. Itu buy the product. Buy the product nih. Consider ya gitu. Nah itu ada certain perception nih of the brand nih. Nah itu yang sebenarnya bisa dilihat nih. Di mana sih ada isu compare to the competitor nih gitu. Jadi ini dengan membandingkan perception imagery ini dengan kompetitor, kita tahu nih image mana yang harus diperbaikin. Dan ini akan mengadjust strategi komunikasinya. Nah ini everything about kembali lagi semua tergantung needs-nya nih seperti apa. Dan tambahan lagi fokusnya itu kan dua hal, bukan hanya brand tapi produk. Brand kan ada di atas produk, sedangkan produk itu akan attach ke brandnya tersebut. Betul. Gitu. Jadi, nah itu starting pointnya, gitu. Right. So ada needs as a company, right? And then it defines apakah Inno atau Reno yang harus dilakuin, di mana proses itu di lead sama tim marketing, biasanya. And then what? Nah ini misalnya nih nah biasanya tuh untuk perusahaan itu dia punya yang udah established ya, dia punya step sendiri nih untuk innovation renovation karena terutama untuk perusahaan yang punya brand dan kategori yang berbeda-beda nih, dia harus jaga ini supaya pipeline innovation sama renovationnya ini nih proper. Jangan nyampe 1 tahun langsung ngeluarin 30 new product gitu kan, itu overwhelming tuh. Dan jangan sampai juga cara untuk nge-launching atau nge-develop sebuah produk baru itu tidak terstandarisasi dengan baik gitu. Akhirnya sampai ada yang skip. Betul, karena launching new product itu is just the beginning. Ya kan? Perjalanannya masih jauh lagi nih gitu ya kan, untuk make sure produk ini benar-benar works, dan disitulah perlu ada prioritization dan investment. Dan semua investment fokus ini semua limited. Gitu. Jadi harus ada, itu makanya harus ada prioritization. Dan biasanya si innovation renovation manager nih, ada perusahaan-perusahaan yang punya udah ada ENR manager nih untuk make sure dari berbagai macam brand ini dia yang ngatur. Protokolernya jalan gitu ya kan. Nah, akhirnya udah di-agree nih. Biasanya udah konsepnya bagus, dites ke konsumen, tervalidasi karena
ini yang paling penting, harus yang ngevalidasi konsumen. Oh iya. Gitu. Kalau nggak kan? ngapain bikin produk juga. Bener ya kan? gitu ya kan. Jadi dari mulai produk delivery-nya, konsepnya, Ya. sehingga keluar strategi yang solid. Ya. Nah ini tuh biasanya harus sudah strateginya solid, ini di approve baru nih masuk ke commercial production. Oke. Gitu. Oke. Dari commercial production ini kalau kita mau fast forward, dari commercial production itu masuk ke route to market nih, udah diproduksi, ya kan? Apakah ini import atau ini locally produce? Nah, route to marketnya yang paling common tuh kalau di Indonesia tuh orang pakai distributor biasanya, gitu. Tapi kembali lagi tergantung bisnisnya, ada yang jalan dengan satu ada yang direct, ada juga yang jalan dengan satu distributor atau distributor yang banyak nih. Multiple. Tapi makin banyak distributornya, investment atau resources undergroundnya juga jadi makin banyak, gitu ya kan. Untuk si prinsipal. Untuk prinsipal. Tapi gitu in one point distribusinya bisa lebih deep. Bisa lebih deep gitu kan. Jadi memang yang namanya route to market itu nggak bisa dari sejak awal udah langsung fully established, bisa jadi ini gradual. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang Pak Brita sempat mention, perusahaan-perusahaan yang kayak local company, dia punya distribution company sendiri, dia punya privilege tuh, dia karena infrastruktur itu udah tersedia, tinggal dia mau basically control end-to-end supply chain. End-to-endnya seperti apa? Nah itu enak tuh, dia punya privilege dibandingin prinsipal yang lain, gitu. Nah dari situ akhirnya masuk deh distributor ini adalah yang menjembatani dari produk ini keluar dari factory sampai ke toko. Nah kalau kita ngomong toko, ini ada yang namanya channel, ya kan? Channel ini ada yang commonnya ada offline sama online, gitu ya kan? Offline itu ya berarti konsumen harus datang ke toko untuk mengambil. Kalau online ya kayak Tokopedia dan segala macam itu mungkin itu awamnya seperti itulah. Nah offline channelnya macam-macam lagi nih. Ada minimarket, ada modern trade, ada traditional channel. Modern trade ini ada yang sifatnya yang format kecil kayak minimarket, ada yang format menengah supermarket, ada yang format besar hypermarket, gitu. Memang dari sejak COVID nih kita ngelihat nih format yang growing sangat besar tuh yang convenient nih ya, yang kayak minimarket, convenience store, supermarket gitu ya. Justru yang hypermarket yang cenderung udah mulai decline ya. Betul. Nah, cuman memang beberapa hypermarket format ini juga mereka berinovasi nih, mereka tahu nih mereka juga banyak yang launch supermarket formatnya lagi nih. Iya, gitu. Karena konsep hypernya tuh udah nggak menjawab. Mungkin gue rasa personally ya bahwa itu salah satu triggernya karena marketplace ya. Let's say market dulu zaman kan awalnya memang kebanyakan supermarket, terus muncul tuh tahun mungkin 2000-an awal kali ya dengan masuknya Carrefour tuh. Betul. Ya kan sebagai pencetus hypermarket ya di Indonesia ya. Kan bedanya adalah dulu mana ada di supermarket jualan TV misalnya, ya kan barang-barang yang udah. Nah sekarang kayaknya kan memang udah lebih convenient ketika orang beli TV atau beli HP itu di marketplace. Betul. Gitu. Sehingga memang akhirnya konsep hypermarket itu udah nggak 100% menjadi terlalu relevan lagi gitu kan. Dan sekarang makin banyak yang namanya specialty stores. Betul. Oh iya. Apakah itu di elektronik, apakah itu di kecantikan, apakah itu di susu. Betul. Ya, specialty stores ini juga punya impact ke pengaruhnya ke terutama hyper ya. Hyper yang berusaha main untuk tackle semuanya. Cost of doing business definitely lumayan. Oh iya, pasti. Belum lagi investasi infrastruktur mereka juga kan, infrastruktur juga butuh kan. Nah, nah ini juga mungkin ini juga karena ada behavior change nih dari sisi shopper. Mungkin zaman dulu kita waktu dulu kita punya kebiasaan belanja dulu banget gitu ya kan. Itu belanja bulanan mungkinnya. Sekarang consumer itu cenderung nggak belanja untuk nge-stock up buat 1 bulan. Kenapa? Karena mereka sekarang ini kayak supermarket, minimarket itu kan very convenient gitu. Mereka lebih baik
udah beli seminggu sekali aja. Mungkin ke supermarket seminggu sekali atau 3 hari sekali. Top up beli di minimarket daripada nge-stock up di rumah. Di rumah, iya. Gitu. Betul. Karena ini juga cara mereka untuk memanage expense-nya mereka nih. Manage cash flow. Manage storage. Betul. Ya kan, kulkas nggak muat, belum tentu muat. Benar. Buat barang kebutuhan 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Betul. Kan. Jadi ini yang menyebabkan kenapa jadi semakin relevan nih yang convenient nih. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat mulai banyak nih. Termasuk juga yang supermarket sama minimarket, mungkin ini udah lebih blur nih antara batasan offline sama online. Gitu. Mereka juga punya online store-nya. Gitu. Online delivery. Online delivery-nya. Karena at the end ini gimana semaksimal mungkin mereka bisa memberikan kenyamanan dan convenient nih buat si shopper. Gitu. Nah, begitulah jadinya akhirnya sampai barang itu di toko dan ini mungkin subjek yang kita bisa bahas di kemudian hari. Pertempuran untuk supaya produk itu bisa terlihat dengan baik oleh konsumen. Ini seperti apa gitu? Seperti apa nih? Ini luar biasa juga nih gitu. Luar biasa, betul. Gitu. Jadi mungkin itu subjek yang kita bisa bahas di kemudian hari gitu ya. Cakep. Oke. Wow, wah luar biasa loh, kita baru 16 menit. 16 menit ya. Kayaknya target berhasil karena kita emang niatnya pengen bikin video-video yang mungkin cuma 15 menit. 15 menit. Untuk membahas satu topik tertentu. Tapi ternyata kayaknya topik mengenai dari proses innovation atau renovation product sampai ke shelf ini ternyata turunannya kayaknya agak banyak. Betul. Gitu. Jadi mungkin baru terkupas di bagian luarnya aja. Betul. Tapi it's okay. Many videos to come di mana kita mulai ngelupasin nih kulit bawangnya ya, sampai nangis-nangis nanti. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa terus mengeksplorasi video kita untuk bisa mendalami lah topik-topik yang selanjutnya. Betul. Dan mungkin kita juga terbuka untuk komen misalnya ada spesifik teman-teman pengen kita ngebahas lebih detail in certain segmen gitu ya kan. Feel free untuk put komen juga nih gitu ya kan. Gitu. Oke, jadi mungkin episode kedua kali ini cukup sampai di situ. Jangan lupa untuk subscribe, share videonya, like dan tentunya juga ngasih komen ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Off the Rack berikutnya. Thank you. Thank you.